Apakah Anda bingung mau bekerja di mana atau mau memilih profesi apa? Mungkin bagi Anda yang sedang bersekolah bingung jurusan apa ya? Saya ini sudah mau selesai SMA, tapi saya mau ngambil jurusan apa? Masih bingung? Atau mungkin Anda sudah selesai kuliah, ingin bekerja apa? Tonton baik-baik video ini karena saya akan menjelaskan kunci mencapai kesuksesan setelah yang satu ini. Oke, Anda yang sedang menonton di rumah, saat ini saya ingin menjelaskan review dari Success Before 30 yang berjudul 5B Kunci dari Kesuksesan. Ya, ceritanya begini Bapak Ibu, atau Anda yang berada di rumah, saat itu saya juga bingung mau kemana tujuan hidup ini, karena di luar sana pekerjaan begitu banyak dan juga sekolah, jurusan juga pasti banyak ya, karena saya juga sempat mengalami saat SMA jurusan apa yang ingin saya ambil dan paling cocok untuk saya. Mungkin Bapak Ibu juga berpikir, apakah profesi yang sekarang saya geluti ini memang benar-benar efektif untuk mencapai kesuksesan, dan apakah benar-benar sesuai dengan passion, gairah saya untuk mencapai kesuksesan. Karena kalau untuk mencapai kesuksesan kita tidak bisa sembarangan Bapak Ibu ya, sembarang memilih alat dan pekerjaan yang kita ambil, karena itu akan seumur hidup. Dan kali ini spesial saya ingin menjelaskan dan juga testimoni pribadi ya, apakah yang saya dapat dari video tersebut. 5B kunci mencapai kesuksesan ya. Terkesan simpel, tapi tunggu dulu ya. B yang pertama yaitu bersyukur. Apakah Bapak Ibu di rumah masih ingat namanya bersyukur ya? Bersyukur itulah sesuatu yang terdengar sederhana, tapi untuk dipraktikkan tidak mudah. Dan semenjak menonton video Bapak Chandra Putranegara di Success Before 30, saya mulai belajar namanya bersyukur Bapak Ibu ya. Bersyukur itu ternyata simple tapi tidak mudah. Sekali lagi ya, kenapa? Karena contoh, Anda mungkin saat ini sedang mengalami kondisi yang sulit atau sedang mengalami badai kehidupan. Selamat Bapak Ibu ya, Anda sedang mengalami perubahan, dan disitulah kesempatan kita untuk berubah Bapak Ibu ya, karena itulah memasuki zona pertumbuhan di mana kita akan bertumbuh mencapai kesuksesan ya. Jadi kita harus tetap bersyukur. Yang kedua, berdoa. Bapak Ibu, dulu saya dari kecil ya, kalau melihat orang berdoa tuh pikirannya berdoa itu meminta kepada Tuhan ya. Ternyata salah Bapak Ibu ya, karena kalau kita meminta itu ibarat kita seperti anak kecil Bapak Ibu ya. Anak kecil kan selalu meminta, nah apa, minta permen, minta ini, minta ini, minta ini. Jadi itu kita itu memiliki mindset seperti anak kecil. Dan apakah Anda berhak mendapatkan sesuatu yang dimiliki orang dewasa jika Anda masih menjadi anak kecil? Tentu saja tidak ya. Jadi Anda harus mendewasakan diri Anda, baru Anda akan diberi rezeki yang lebih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah berdoa. Jadi sejak itu pribadi saya lebih banyak ke bersyukur dan juga berterima kasih ya. Jadi kita berdoa lebih banyak untuk berterima kasih dan mensyukuri apa yang kita sudah punya. Tapi tentu saja tidak lupa untuk selalu berusaha Bapak Ibu ya. Jadi ya terima kasih tapi tidak berbuat apa-apa, sama saja. Oke? Yang ketiga, beramal. Nah, ini terdengar sudah banyak orang yang di luar sana, teman-teman mungkin pernah dengar ya. Beramallah, kamu akan menjadi sukses. Beramallah, nanti Anda cepat sukses ya. Nah, Anda kan baru gajian pertama ini. Ayo traktir saya, ayo traktir teman-teman, nanti supaya karir Anda cepat maju. Sebenarnya itu tidak ada hubungan Bapak Ibu ya, karena beramal yang di sini yang ditegaskan adalah beramal yang kepada orang yang benar-benar membutuhkan ya, atau beramal untuk sesuatu yang kita perlu untuk kita bakti ya. Contoh, di video Success Before 30 saya diajarkan untuk selalu beramal. Yang pertama, kepada orang tua ya. Beramal tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa waktu Anda. Bisa memberikan pelayanan kepada orang tua. Misal contoh, Anda disuruh, Anda segera melaksanakannya. Orang tua Anda senang sesuatu, Anda memberikannya. Orang tua Anda butuh ditemani, Anda temani. Itu semua termasuk beramal, karena kita memberikan. Prinsip adalah kita memberi ya, itu adalah beramal, bukan meminta. Jadi memang pepatah zaman dulu selalu benar ya, tangan lebih baik di atas daripada tangan di bawah. Oke Bapak Ibu, nah semenjak itulah saya fokus sesuai dengan ajaran dari Bapak Chandra Putranegara. Yang pertama, beramal kepada orang tua, nah itu berupa uang, berupa waktu, berupa pelayanan ya. Yang kedua, ke panti asuhan, karena panti asuhan seperti Bapak Ibu tahu ya, di luar sana anak-anak yang kurang beruntung yang tidak memiliki bapak atau ibu atau keduanya, kita patut untuk membantu karena memang sudah jelas ya membutuhkan. Dan yang ketiga adalah tempat ibadah, karena tempat ibadah disitulah tempat kita menyalurkan ya kehidupan kita, dan juga kita tahu tempat ibadah itu banyak membantu masyarakat untuk menjadi lebih baik ya. Kemudian berserah. Nah,
Berserah ini terkesan bukan pasrah Bapak Ibu ya, beda antara berserah dan pasrah. Terdengar beda tipis tapi artinya berbeda Bapak Ibu ya. Dan berserah ini lebih ditekankan kepada kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita sisanya menyerahkan. Berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Tuhan Yang Maha Kuasa tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita sudah dibicarakan, bila kita berbuat yang terbaik, kita akan diberikan yang terbaik. Oke Bapak Ibu. Dan yang kelima, dan Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, saya sengaja membedakan warnanya ya. Yang warna hitam ini 1, 2, 3, 4 ini adalah faktor Tuhan, God faktor ya. Ini adalah kuasa Tuhan. Dan satu yang di bawah ini yaitu belajar dan bertindak, ini adalah human factor atau faktor dari manusia ya. Jadi kunci kesuksesan tidak bisa lepas dari 5 ini. Bila Anda kurang satu saja, Anda hanya bersyukur, berdoa, beramal, berserah, tapi tidak belajar dan bertindak, tentu saja tidak bisa Bapak Ibu ya. Ibarat Anda mau pergi ke suatu tempat, Anda sudah siap perlengkapan semua, tapi Anda tidak mau jalan, kira-kira bisa sampai apa tidak? Tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi Anda butuh namanya belajar dan bertindak. Belajar ini adalah terus beradaptasi. Anda tahu binatang dinosaurus ya, tidak bisa beradaptasi, langsung punah tergilas dengan. Sama Bapak Ibu ya. Sekarang kita memasuki era 4.0 di mana kita sudah berusaha, di mana kita sudah berubah ya dari era konvensional menjadi digital, online. Jadi bila Bapak Ibu tidak bisa beradaptasi, tidak bisa mengubah bisnis menjadi online, dan saat itulah omset Anda menurun, enggak jalan untuk menuju kesuksesan juga semakin berat Bapak Ibu ya. Jadi kita terus belajar, update diri ya. Dan di sini saya juga belajar banyak ya Bapak Ibu ya. Dulu saya juga orangnya bisa dibilang kurang paham tentang teknologi, dan juga untuk sesuatu yang baru itu agak susah mempelajari ya. Dan saya bersyukur ya dengan mengenal channel ini, saya bergabung di suatu komunitas Bapak Chandra Putranegara, dan mau tidak mau karena sudah keadaan ya, terpaksa terpepet ya, kita harus mau belajar. Dulu saya tidak bisa bicara di depan kamera Bapak Ibu ya, tapi karena memang keadaan mau tak mau ya, saya belajar mulai dari membuat Instagram, membuat Facebook. Dulu saya punya Facebook dan Instagram, tapi saya tidak gunakan. Jadi sempat vakum lama, 2-3 tahun itu saya tidak gunakan sama sekali, karena saya pikir media sosial tuh hanya apa ya, kenapa dibuat media sosial tuh sepertinya seperti orang yang suka gosip gitu, dan saya tidak suka tentang gosip-gosip seperti itu. Jadi saya hanya sekedar dulu ikut-ikutan teman, upload foto, video itu ikut-ikutan, tapi tidak tahu manfaatnya ya, seperti itu. Tapi dengan kondisi sekarang, mau tidak mau Bapak Ibu, saya mengaktifkan kembali Instagram saya, Facebook saya, bahkan sekarang membuat YouTube ya karena keadaan dan kondisi Bapak Ibu ya, mau tidak mau ini sudah tidak pilihan. Dan dari dulu saya belajar ya, belajar ngevlog dari kamera di Instagram, sekarang juga belajar membuat YouTube. Walaupun terkesan memang sangat amatir pemula, tak apa-apa Bapak Ibu ya, karena saya belajar dari nol ya, karena saya memang juga tidak ada apa ya, dulu pernah sekolah tentang ini, tidak pernah. Jadi saya diajarkan oleh mentor saya yang mulai dulu ya, nanti Anda akan bisa sendiri bertahap demi bertahap ya, itu semua proses Bapak Ibu ya. Dan disinilah saya baru mengerti Bapak Ibu, untuk mencapai kesuksesan tidak bisa instan. Walaupun Bapak Ibu telah mencoba bersyukur, berdoa, beramal, berserah, belajar dan bertindak, kok saya belum sukses juga? Nah, itu semua tidak bisa instan. Jadi saya juga dulu sempat bertanya seperti itu. Saya tanya ke mentor saya, Pak, saya sudah menjalankan ini semuanya, kok saya belum ada perubahan ya? Nah, mentor saya bilang apa? Anda berarti belum namanya berserah ya, dan juga belum bersyukur mungkin ya, karena masih ya, ada ngomel-ngomel sedikit ya, kok masih belum bersyukur ya, seperti itu. Jadi ini tuh harus dikerjakan secara konsisten dan persisten Bapak Ibu ya. Konsisten kita melakukan rutin, dan juga persisten kita harus semakin meningkatkan Bapak Ibu ya. Mungkin dulu beramalnya hanya 10% dari penghasilan, bulan berikutnya, tahun berikutnya Anda tingkatkan. Dulu bersyukurnya mungkin masih jarang, Anda tingkatkan lagi. Berdoanya masih kadang-kadang lupa atau kurang kusuk atau kurang ini ya, Anda tingkatkan lagi. Dan berserah juga Anda masih belum ikhlas ya. Jadi mentor saya dulu, saya juga bilang harus ikhlas ya. Belum ikhlas sepenuhnya, Anda harus belajar berikhlas ya. Dan belajar dan bertindak. Belajar dan bertindak ini walaupun terdengar biasa ya, semua orang perlu belajar dan semua orang perlu bertindak, tapi tidak semua orang mau melakukannya Bapak Ibu ya. Nah, disitulah keputusan tentu saja ada di tangan Anda. Apakah Anda mau berubah, mau sukses apa tidak? Tidak ada orang yang bisa membantu keputusan Anda, karena keputusan itu dari diri sendiri Bapak Ibu ya. Anda yang mau, apakah tidak, itu semua keputusan dari Anda ya. Dan saya juga belajar banyak dari buku Badai Pasti Berlalu ini, yaitu buku dari Bapak Chandra Putranegara. Karya beliau yang luar biasa ditumpahkan untuk inspirasi perjalanan beliau dan perjuangan mencari makna hidup ya, dalam satu buku ini. Salah satunya saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Ini tentang bab take action. Nah, take action ini menyangkut ke nomor 5 ya, untuk bertindak ya. Apakah Anda sudah take action? Dan disinilah kata-kata ini juga
membuat saya tersadar ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua, khusus kali ini ya. Jangan menunggu bahagia baru tersenyum, tapi tersenyumlah maka kamu akan kian bahagia. Nah, kira-kira Bapak Ibu mengerti ya? Jadi kadang orang itu menunggu bahagia dulu baru tersenyum. Kebalik Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar terus bersenyum ya. Terus senyum. Senyum itu adalah bahasa universal. Bila Anda sering tersenyum, Anda akan lebih membuka rezeki Anda. Oke? Yang kedua, jangan menunggu kaya baru bersedekah. Nah, ini tentang beramal Bapak Ibu ya. Tapi bersedekahlah, maka kamu akan semakin kaya. Untuk ilmu dari 5B ini masuk Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kita masih belum punya uang yang cukup, tapi kita terus bersedekah. Contoh sendiri ya, Bapak Chandra Putranegara dulu juga mulai dengan minus 500 juta Bapak Ibu, kehilangan rumah, utang 500 juta ya, sampai kehilangan orang tua. Tapi beliau masih bisa beramal ya. Anda bisa cek di video beliau, saat itu pun tahun 99 itu dengan utang 500 juta bukan uang yang kecil ya, tapi beliau masih bisa bersedekah ya, puluhan juta. Luar biasa bukan? Disitulah kita belajar ya, luar biasa. Jadi beliau bukan hanya menulis di buku ini, tapi beliau sudah melakukannya. Kemudian yang ketiga, jangan menunggu termotivasi baru bergerak, tapi bergeraklah maka kamu akan termotivasi. Jadi jangan tunggu ya, saya ini mau melakukan sesuatu, saya ini pengen Pak melakukan ini, tapi saya belum ada motivasi. Nah, jangan. Jadi Anda harus jalan aja dulu. Nah, coba-coba dulu, bikin dulu. Nanti lama-lama, oh ya, saat Anda bekerja ini Anda akan mendapatkan motivasi-motivasi dan juga Anda mendapatkan ide-ide baru Bapak Ibu ya, luar biasa. Itulah cara kerjanya ya. Dan kemudian yang keempat, jangan menunggu dipedulikan orang baru kamu peduli, tapi pedulilah pada orang lain maka kamu akan dipedulikan ya. Jadi artinya kita harus memberi dulu ya, jangan berharap meminta orang lain peduli pada kita tapi kita tidak pernah memberi ya. Dan juga Anda jangan terlalu berharap ya. Kalau Anda terlalu berharap diberi orang, Anda akan pertama sakit hati, kedua Anda akan rusak mindset. Jadi mindset orang sukses adalah lebih banyak memberi ya. Jadi kalau Anda diberikan 2, Anda berikan ke orang ketiga, jadi lebih banyak memberi. Kemudian yang kelima, jangan menunggu orang lain memahami kamu baru kamu memahami dia, tapi pahamilah orang itu maka dia akan paham kepadamu ya. Jadi kita harus memberi seperti itu ya. Jangan menunggu terinspirasi baru menulis, tapi menulislah maka inspirasi akan hadir dalam tulisanmu. Nah, ini bisa juga dipraktekkan dalam membuat YouTube Bapak Ibu ya. Jangan menunggu terinspirasi ide baru membuat YouTube, tapi buatlah ya. Anda mulai dulu, ide-ide apapun Anda coba dulu, nanti Anda akan mendapatkan ide-ide baru ya, dan juga YouTube Anda akan semakin berkembang. Jangan menunggu proyek ya baru bekerja, tapi bekerjalah maka proyek akan menunggumu ya. Jadi intinya kita harus memulai dulu ya. Jangan menunggu dicintai baru mencintai ya, tapi belajarlah selalu mencintai maka kamu akan dicintai. Dan jangan menunggu banyak uang baru hidup tenang, tapi percayalah bukan sekedar uang yang datang, tapi rezeki juga datang Bapak Ibu ya. Rezeki lainnya itu banyak, tidak hanya uang ya. Kesehatan, kebahagiaan, orang tua yang baik, orang tua yang masih ada, kemudian saudara-saudara kita yang masih mempedulikan kita ya. Rezeki itu banyak macamnya, bukan hanya uang Bapak Ibu ya. Kemudian jangan menunggu contoh baru bergerak mengikuti, tapi bergeraklah maka kamu akan menjadi contoh yang diikuti ya. Jadi kita harus inisiatif duluan ya. Dan jangan menunggu sukses baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kesuksesanmu akan bertambah ya. Jadi kita harus belajar untuk selalu bersyukur ya. Ini kalian nomor 1 ya. Hampir semuanya ada di sini Bapak Ibu ya. Dan jangan menunggu bisa baru melakukan, tapi lakukanlah maka kamu pasti bisa. Oke? Dan pesan dari Bapak Chandra Putranegara, seringkali manusia tuh enggan untuk take action karena terlalu banyak berpikir, terlalu banyak pertimbangan, dan banyak menunda ya. Jadi, alasan itu pasti banyak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda selalu fokus pada alasan, Anda sulit untuk maju ya. Karena orang sukses selalu fokus mencari jalan, dan orang gagal selalu fokus mencari alasan Bapak Ibu ya. Dan Anda pilih yang mana. Jadi pertumbuhan itu terjadi bukan dari seberapa banyak yang Anda tahu, tapi seberapa banyak yang Anda lakukan dari apa yang Anda tahu Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Chandra Putranegara, action atau tindakan adalah kunci utama kita mau jadi apa atau siapa Bapak Ibu ya. Dan semua hal positif lainnya bisa diciptakan dengan satu kata, yaitu take action now ya. Sekarang Bapak Ibu ya, bukan menunda, tanpa tapi dan tanpa nanti. Oke Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu suka dengan video seperti ini yang memberi motivasi Anda, silahkan klik like ya. Dan bila Anda merasa video-video seperti ini memang untuk mengembangkan diri Anda, untuk membuat Anda lebih cepat mencapai kesuksesan, silahkan subscribe ya. Tekan tombol subscribe di kanan bawah ini dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi supaya Anda segera mendapatkan info terbaru tentang pengembangan diri dan motivasi supaya Anda cepat sukses tentunya ya Bapak Ibu ya. Dan juga bila ada masih kurang jelas, silahkan isi di kolom komen untuk pertanyaan dan sharing Anda, pengalaman testimoni Anda, kita akan sharingkan di kolom komen. Oke Bapak Ibu, see you on the top. Sampai jumpa di puncak kesuksesan
I'm the next millionaire, you are next. Sukses untuk Anda dan selalu salam hebat luar biasa.